Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, NIM 192111079 sebagai pemateri kedua dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai premis dasar qiraah mubadalah dan cara kerja qiraah mubadalah. Namun saya juga akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai konteks gagasan dan konsep mubadalah, yang mana juga menimbulkan beberapa pertanyaan, kegelisahan, perasaan, pengalaman, dan kegetiran yang sama disuarakan oleh para perempuan terkait pandangan keagamaan mengenai poligami yang dianggap ibadah serta sunnah bagi laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Namun faktor sosial inilah yang melatari pentingnya sebuah konsep keberagamaan yang lebih berimbang dan adil dalam memandang laki-laki dan perempuan. Adapun faktor bahasa, sebagaimana diketahui bahwa bahasa Arab dianggap sebagai media yang digunakan Al-Quran untuk membedakan laki-laki dari perempuan dalam setiap bentuk kata maupun kalimat. Dalam penjelasan ulama klasik, redaksi Al-Quran dengan bentuk laki-laki dianggap sebagai redaksi yang mencakup perempuan dengan ayat-ayat tertentu, terutama mengenai kiprah yang biasanya dianggap maskulin, yang mana dalam kaidah ini pencakupan redaksi laki-laki terhadap perempuan atau taklid seringkali tidak dipahami, sehingga diturunkan surat Al-Baqarah ayat 218 tentang redaksi laki-laki yang dianggap berlaku umum mengenai hijrah dan jihad sebagai perbuatan mulia untuk mempertahankan keimanan, serta surat Al-Imran ayat 195 tentang penegasan eksplisit mengenai laki-laki dan perempuan yang bersifat maskulin, di mana ayat ini diturunkan untuk menjawab kegelisahan perempuan yang merasa tidak terwakili dalam redaksi umum yang sudah terpaparkan dari kedua ayat sebelumnya. Sehingga kedua ayat ini menginspirasi kita bahwa teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dibaca dengan kesadaran penuh bahwa perempuan juga menjadi sebuah subjek. Jadi, kemanusiaan yang utuh adalah jika keduanya dipandang sebagai manusia yang setara dan saling melengkapi. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai premis dasar qiraah mubadalah. Umumnya substansi dari perspektif mubadalah merupakan soal kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun kehidupan publik yang sangat luas. Sekalipun hal ini sangat kentara dalam teks-teks Islam, tetapi kadang-kadang tidak terlihat jelas secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan dunia nyata, di mana metode ini disebut qiraah mubadalah, yang bertujuan untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam, seperti ayat, hadis, dan hukum yang lainnya. Sehingga premis dalam hal ini adalah wahyu Islam yang turun untuk laki-laki dan perempuan dengan cara kerja metode mubadalah, yaitu proses mengungkapkan pesan utama dari suatu teks yang terbentuk umum tapi biasa pada salah satu jenis kelamin atau khusus laki-laki yang disebut muzakkar, di mana perempuan tidak disapa dalam hal ini. Kemudian khusus perempuan yang disebut mu'annas ketika laki-laki belum disapa. Hal ini menjadikan pesan utama teks bisa diaplikasikan kepada kedua jenis kelamin dengan beberapa premis dasar. Adapun teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki maupun perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang mana harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, tujuan lain dari metode mubadalah yaitu menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang rahmatan lil alamin dengan maslahat dan adil untuk semua orang, di mana premis dasar tersebut mengantarkan pada kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam 3 kelompok teks, seperti yang memuat ajaran Islam fundamental, memuat ajaran prinsip tematikal, dan membicarakan ajaran serta norma yang bersifat implementatif dan operasional. Di antara beberapa pilar yang bersifat parsial atau tematikal adalah suatu ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk-produk hukum, kesepakatan, kontrak, dan perilaku.
Meskipun kadang dikatakan tematikal karena hanya membicarakan isu-isu dalam tema soal pernikahan, misalnya seperti ini. Namun bisa juga parsial karena menjadi turunan dari nilai-nilai dalam fundamental, yaitu kerjasama, keadilan, dan kemaslahatan. Bahkan secara sederhana, tema-tema sosial dan marital yang dibicarakan suatu teks dan sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu dapat digolongkan ke dalam isu-isu operasional, di mana harus dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip fundamental maupun tematikal. Misalnya seperti isu tentang pesona perempuan bagi laki-laki, kepemimpinan politik perempuan, hak suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan, haknya untuk memukul ketika istri nusyus, maupun kewajiban istri untuk menaati dan melayani segala kebutuhan suami, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Sehingga penyatuan dan pengokohan teks-teks ini adalah dengan meletakkan teks tentang prinsip-prinsip ajaran fundamental atau tematikal sebagai payung yang menaungi dan menginspirasi tentang isu yang bersifat parsial. Karena itu, teks mengenai isu yang parsial hanya membahas tentang perempuan atau laki-laki saja, sehingga harus dimaknai dalam naungan payung teks isu-isu yang bersifat prinsipal. Selanjutnya, cara kerja Qiraah Mubadalah, yang mana cara kerja metode ini terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari 3 langkah yang bersifat kronologis. Pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai fondasi pemaknaan, baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema maupun bersifat khusus untuk tema tertentu yang menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkai metode Mubadalah. Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan, di mana teks rasional ini bersifat parsial dan implementatif yang perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh langkah pertama sebelumnya, sehingga dapat dilakukan dengan cara menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Kemudian predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Adapun dengan metode-metode dalam usul fikih seperti qiyas, istislas, dan dalat al-alfaz yang digunakan untuk menemukan makna yang terkandung dalam teks selalu dikaitkan dengan semangat prinsip-prinsip sebelumnya. Namun jika teks ini sudah diperlakukan dengan taklid dan mengandung mubadalah oleh para ulama klasik, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan saja, selama penegasan tersebut masih terkait dengan pentingnya kesalingan serta keadilan relasi antara perempuan dan laki-laki. Tetapi jika belum atau masih samar-samar, terutama untuk teks perempuan, maka diperlukan langkah ketiga, di mana pada langkah ketiga yaitu dengan menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks yang lahir dari proses langkah kedua, yaitu jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks, serta tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi mencakup jenis kelamin lainnya juga, sehingga menegaskan bahwa teks untuk perempuan juga untuk laki-laki, di mana setelah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut dapat dikaitkan dan berlaku untuk keduanya. Misalnya, dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 14 yang artinya, hai manusia yang telah dihiasi dengan kecintaan pada sesuatu yang diinginkannya, yaitu perempuan, anak cucu, emas dan perak yang berlimpah, kuda tunggangan yang bagus, binatang ternak, dan sawah lading. Itulah semua perhiasan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Sehingga dalam praktiknya sendiri ada beberapa teks yang perlu berhati-hati dalam mengoperasikan metode mubadalah. Misalnya seperti dalam teks Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang mana membolehkan laki-laki pada kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu untuk menikahi lebih dari satu perempuan, atau poligami yang bukan menjadi gagasan utama ayat tersebut. Tetapi bagi perempuan sendiri tidak diperbolehkan poliandri, yaitu menikahi lebih dari satu laki-laki, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemitraan pernikahan yang menjadi fondasi mubadalah. Jadi, jika pemaknaan mubadalah tidak diterapkan pada ayat poligami, maka perlu dicari makna-makna lain dari ayat tersebut.
Karena bisa saja makna yang dapat ditarik untuk dimubadalahkan adalah mengenai pentingnya kewaspadaan dari pernikahan yang berisiko, di mana hal ini laki-laki dan perempuan tentu saja diminta untuk selalu waspada dan menjaga diri dari segala bentuk pernikahan yang berisiko buruk bagi diri sendiri maupun keluarga. Namun, jika dilihat dari konteks internal teks yang lain, poligami bisa dianggap sebagai media untuk memastikan anak-anak yatim memperoleh keadilan dan perlindungan sosial. Sehingga yang ditarik dan dimubadalahkan adalah kerja perlindungan anak-anak yatim yang bisa dilakukan oleh laki-laki dengan cara menikahi ibu dari anak-anak tersebut, ataupun perempuan juga dapat mengadopsi anak-anak tersebut. Bahkan dapat dilakukan dengan cara mendirikan panti asuhan atau mengeluarkan kebijakan asuransi dan perlindungan sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.